Mesir adalah bumi peradaban, buminya para nabi, dan di antara bumi yang disebutkan namanya beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai negeri yang banyak menyimpan khazanah dunia, dengan sumber daya Nil yang melimpah, menjadikan berbagai peradaban besar mampu berdiri lama di atasnya, dari mulai peradaban Fir'aun, Yunani, Romawi, hingga Islam. Dan hari ini Asrul Fadilah akan menceritakan sedikit sejarah mengenai peradaban Islam di wilayah Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-temanku yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Mesir itu adalah gudangnya ilmu. Tapi bukan berarti terbebas dari kontraproduktif. Jadi tergantung pada manusianya apa yang ia ambil di sana. Dan dalam bukti sejarah bahwasanya Mesir itu mempunyai keterikatan yang sangat luar biasa dengan Jazirah Arab. Meskipun Mesir itu tidak termasuk ke dalam bagian wilayah Jazirah Arab, tetapi Mesir itu termasuk ke dalam wilayah benua Afrika. Nah, dengan sebab apa? Dikarenakan pada masa itu Rasulullah SAW dan Siti Mariatul Qibtiyah itu menikah. Setelah pernikahan itu berkembanglah ajaran-ajaran Islam di daerah Mesir, dan Mesir pun menjadi pusat peradaban Islam dan mampu bertahap dari zaman yang dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kemudian dikuasai oleh dinasti Fatimiyah dengan berakidah Syiah, dan kemudian dibebaskan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah pada saat dinasti Fatimiyah. Dan cukup kita saksikan bahwa banyak peninggalan-peninggalan di Mesir. Dan cukup kita ketahui bahwa Islam ini masuk ke dalam daratan Afrika. Bisa kita lihat juga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia yakni Amr bin As meminta kepada Umar bin Khattab untuk memperluas ajaran Islam sampai ke karena pada saat itu Mesir berada dalam derita karena penindasan penguasa yang pada saat itu Mesir dikuasai oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Raja Mukaukis. Raja Mukaukis itu pernah mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang berisi tentang ajakan dakwahan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, pada saat itu Raja Mukaukis sempat tertarik dengan surat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Tetapi karena melihat dengan tahta Raja Mukaukis itu, dia lebih mempertahankan tahtanya dibanding masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi setelah itu Mukaukis memberikan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bentuk penghormatan. Dan dari itulah mulailah keterikatan masalah politik antara Mesir dan Nabi. Dan bisa kita lihat juga mengapa Amr bin As meminta kepada Umar bin Khattab untuk ke daerah Mesir, dikarenakan posisi Mesir saat itu cukup strategis dalam kacamata militer, dalam perdagangan pun. Dan pada saat itu Mesir pun, wilayah Mesir itu menjadi subur pada saat itu. Dan di Mesir pun terdapat sungai Nil yang sangat besar. Nah, hal tersebut itu menjadi sumber makanan atau sumber perdagangan dan sebagainya dalam hal tersebut. Pada abad ke-19 Hijriah atau bisa disebut 640 Masehi, Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil menguasai wilayah Mesir, dan ketika itu juga Amr bin As radhiyallahu an membawa 400 orang pasukan yang bagiannya atas dukungan Persia dan Syria. Nah, ketika itu pun pada saat itu dimulailah pentaklukan kota Mesir. Setelah 3 tahun kemudian, pada tahun ke-642, Amr bin As berhasil menaklukkan kota Mesir. Dan pada saat itu juga Raja Mukaukis bersedia untuk berdamai dengan Amr bin As.
Nah, menandakan bahwa penguasaan bangsa Romawi dan Raja Muqawqis di daerah Mesir. Nah, setelah Mesir ditaklukkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan Amr bin As, sosok penakluk itu, menjadikan gubernur di Mesir pada saat itu. Dan kemudian Amr bin As menjadikan Fustat sebagai ibu kota di Mesir. Dan di pusat tersebut ada satu masjid, yang masjid tersebut bisa disebut masjid pertama kali dibangun di daerah Mesir, dan masjid tersebut dinamakan Masjid Amr bin As, dan masjidnya dapat kita lihat sampai sekarang ada di daerah Mesir. Fustat menjadi ibu kota Mesir dan pusat administratif. Selama hampir 200 tahun sebelum akhirnya ibu kota ini dipindahkan ke beberapa wilayah karena alasan politik, seperti kota Askar di bawah dinasti Abbasiyah, kemudian kota-kota yang di bawah dinasti Tuluniyah, hingga terakhir kota Kairo pada era dinasti Fatimiyah. Hari ini, Fustat dinobatkan sebagai bagian dari kawasan Kairo lama. Meskipun ia menjadi ibu kota Islam di Mesir dengan pengaruhnya yang sangat kuat, sahabat Amr bin As tidak serta-merta mendiskriminasi pemeluk agama lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya bangunan agama lain yang sangat berdekatan satu sama lainnya. Ini adalah gambaran toleransi indah yang dibangun oleh Islam sejak berabad-abad silam. Toleransi yang masih mengakari Mesir sampai saat ini. Menurut pakar-pakar sejarah, masjid ini, Masjid Amr bin As, adalah masjid pertama kali yang dibangun di benua Afrika. Karena itu, Masjid Amr bin As menjadi satu titik poin strategis penyebarannya dakwah pada saat itu. Dan pada saat ini, dia menjadi kota tertua di Kairo. Itulah Mesir menjadi wilayah pemerintahan Islam dari mulai masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai kepada dinasti Abbasiyah. Maka setelah dinasti Abbasiyah runtuh, muncullah beberapa dinasti-dinasti seperti dinasti Tulun, dinasti Ikhtisadiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayubiyah, dan dinasti Mamlukiyah. Meskipun dari berbagai dinasti itu beda-beda dalam akidahnya, tetapi mereka mempunyai satu kesamaan, yakni meninggalkan peradaban Islam. Perkembangannya dapat kita nikmati sampai sekarang. Contohnya seperti Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu adalah universitas terbesar, dan itu adalah salah satu peninggalan dari Syiah di masa dinasti Fatimiyah. Dan setiap peradaban itu ada kemajuan dan kemundurannya, dan bisa kita lihat juga di sini bahwa setiap dinasti itu memainkan perannya masing-masing. Semoga dari ceramah yang bisa saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.